Setelah menerima pembayaran itu, Aji meminta izin kepada Ahmad Sanusi dan Sandy untuk pergi sebentar ke rumah pamannya. Saat itu Aji beralasan akan membeli minuman untuk mereka bertiga minum bersama. Namun tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata Aji pergi ke rumah sang paman karena ingin mengambil zat. Seorang pria yang tinggal bersama dengan istri-istrinya di sebuah rumah tepatnya di Jalan M. Yusuf, Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, bernama Anton Herdianto atau yang lebih akrab disapa dengan Aji berusia 39 tahun. Di rumah tersebut, Aji tidak hanya tinggal bersama dengan satu istrinya, melainkan dengan 4 orang istri sekaligus bersama dengan anak-anak dari masing-masing istri itu. Pendapat tetangga sekitar mengenal Aji sebagai seorang pria sekaligus tetangga yang sangat pendiam dan jarang bersosialisasi dengan para tetangga. Tidak hanya itu saja, beberapa orang warga juga mengatakan jika Aji juga hampir tidak pernah senyum ataupun menyapa warga dikalau mereka berpapasan di jalanan. Sedangkan menurut keluarganya, Aji dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan sudah tidak pernah pulang ke rumah keluarganya meskipun untuk sekedar bersilaturahmi dengan orang tuanya. Untuk kehidupan sehari-harinya, Aji dikenal sebagai seorang dukun yang mendirikan sebuah padepokan bernama Padepokan Satrio Aji Danurwenda. Meskipun Padepokan Satrio Aji Danurwenda tidak sebesar dan seheboh padepokan milik Dimas Kanjeng di Probolinggo, namun menurut beberapa pengikutnya, padepokan milik Aji ini dikenal bisa menggandakan uang ataupun emas. Nah, selain bisa menggandakan uang, padepokan itu juga bisa membuat pelet lawan jenis dan bisa meramalkan karir seseorang di kemudian hari. Salah seorang pengikut atau pasien yang bernama Selvi mengungkapkan kalau dirinya dahulu pernah mendatangi padepokan itu untuk meminta jimat agar menjadi seorang wanita yang berwibawa dan memiliki karir yang cemerlang di tempat kerjanya. Saat itu, Aji langsung menyanggupi permintaan tersebut dan meminta mahar sebesar 350.000 kepada Selvi. Setelah mahar itu dibayarkan oleh Selvi, ia kemudian diajak melakukan ritual agar apa yang menjadi keinginannya dapat terkabul. Namun seperti yang kita ketahui bahwa praktek tersebut tentu saja hanyalah tipu-tipu belaka, karena setelah melakukan ritual tersebut bukannya terkabul apa yang diharapkan, Selvi malah harus kehilangan pekerjaannya karena dipecat oleh bosnya, sehingga semenjak saat itu Selvi tidak pernah lagi datang ke sana karena sudah terlanjur tidak percaya. Demi memajukan padepokan miliknya, Aji sering melakukan promosi melalui media sosial untuk menjerat para pelanggannya. Dalam postingan-postingan di sosial medianya, Aji selalu sesumbar bahwa dirinya merupakan seorang dukun yang sakti mandraguna yang dapat menggandakan uang ataupun emas. Selain itu, Aji juga kerap kali memposting barang-barang pusaka seperti senar mesem, batu-batuan, keris, dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Aji dengan membuat postingan di sosial media ternyata membuahkan hasil yang manis, karena ternyata banyak sekali pelanggan yang akhirnya datang ke padepokan tersebut untuk berkonsultasi kepada Aji untuk berbagai keperluan. Dari banyaknya pelanggan-pelanggan yang datang ke sana, 2 diantaranya bernama Sandy Eko Budianto berusia 29 tahun dan Ahmad Sanusi berusia 20 tahun. Diketahui Sandy Eko Budianto atau yang lebih akrab disapa dengan Sandy merupakan seorang pria yang tinggal di daerah Pencul, Wuryonerojo, Wonogiri. Ia berprofesi sebagai seorang supir taksi online
sedangkan Ahmad Sanusi tinggal di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur dan bekerja sebagai seorang pemborong di sebuah perusahaan besar yang berlokasi di Jakarta. Kedua pria yang awalnya tidak saling mengenal ini kemudian mulai menjalin pertemanan yang cukup dekat ketika keduanya sering bertemu dan mengobrol sejenak menjadi pengikut dari padepokan tersebut. Pada September 2016, Sandy dan Ahmad Sanusi yang sudah terlanjur percaya dengan ucapan sandukun palsu itu kemudian meminta kepada Aji untuk menggandakan emas batangan milik mereka berdua. Lagi-lagi permintaan itu tentu saja langsung diiyakan oleh sang dukun, asalkan kedua pemuda itu sanggup membayar mahar sebesar 350 juta rupiah. Saat itu untuk membuat korbannya semakin percaya dengan kesaktian Aji, ia kemudian mulai memberikan sebuah trik gaib, di mana trik itu memperlihatkan kepulan asap yang keluar begitu saja dari tangan Aji. Melihat hal itu tentu saja membuat Sandy dan Ahmad Sanusi menjadi terkagum-kagum dengan kemampuan Aji. Namun ternyata trik yang dipertontonkan oleh Aji itu hanyalah trik palsu yang sering digunakan oleh beberapa pesulap. Bahkan untuk menunjang trik memukau itu, Aji harus merogoh gocek untuk membeli alat tersebut di daerah Jatinegara. Singkat cerita, setelah membuat kedua pemuda itu yakin, Aji kemudian meminta kedua pemuda itu untuk kembali datang ke padepokan tersebut 3 hari kemudian dengan membawa mahar yang diminta serta emas yang akan digandakan. Kedua pemuda yang terlanjur percaya dan tidak curiga sedikit pun itu tentu saja langsung menyetujui hal itu. Padahal tanpa mereka sadari, maut telah mengintai mereka. Pada 1 Oktober 2016, Ahmad Sanusi bersama dengan Sandy mendatangi padepokan tersebut untuk menyerahkan uang mahar yang telah disepakati bersama dengan emas batangan yang akan digandakan. Setelah menerima pembayaran itu, Aji meminta izin kepada Ahmad Sanusi dan Sandy untuk pergi sebentar ke rumah pamannya. Saat itu Aji beralasan akan membeli minuman untuk mereka bertiga minum bersama. Namun tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata Aji pergi ke rumah sang paman karena ingin mengambil zat arsenik. Rencananya zat tersebut akan dicampurkan ke dalam minuman mereka berdua. Setibanya di padepokan itu, Aji kemudian memberikan masing-masing secangkir kopi yang sudah dicampur dengan racun kepada Ahmad Sanusi dan juga Sandy. Sedangkan secangkir kopi yang akan diminum oleh Aji tentu saja bersih dan bebas dari racun. Setelah keduanya meminum kopi tersebut sekitar 1-2 menit kemudian, kedua pemuda itu mulai merasakan kram di bagian perut mereka. Tidak lama kemudian Ahmad Sanusi dan Sandy bergelimpangan di lantai dan mengalami kejang-kejang serta mengeluarkan busa di bagian mulutnya. Saat itu Aji hanya berdiam diri menyaksikan pemandangan yang tidak biasa itu di depannya sembari menikmati secangkir kopi. Beberapa menit kemudian, kedua pemuda yang kejang-kejang itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, untuk menghilangkan jejak pembunuhan, Aji lalu memasukkan kedua tubuh tidak bernyawa itu ke dalam bagasi mobil milik Sandy. Lalu kedua jasad itu pun dibiarkan begitu saja dalam bagasi mobil untuk beberapa waktu. Keesokan harinya pada 2 Oktober 2016 sekitar jam 3 dini hari, Aji keluar dari padepokan itu dengan mengendarai mobil milik Sandy yang sudah berisi 2 mayat. Ia mengemudikan mobilnya menuju ke Grogol 5 Depok dan membuang jasad Sandy ke dalam saluran irigasi pertanian yang ada di sana. Sedangkan untuk jasad Ahmad Sanusi dibuang sekitar 5 km dari lokasi pembuangan yang pertama. Seusai membuang jasad kedua pemuda itu, Aji langsung melajukan mobil milik Sandy menuju ke Lampung dengan membawa serta uang tunai dan emas batangan milik kedua korbannya. Beberapa jam setelah kedua jasad itu dibuang, sekitar jam 7 pagi,
Seorang warga yang sedang berjalan kaki di daerah tersebut dikejutkan dengan jasad seorang laki-laki yang mengambang di sebuah saluran irigasi, tepatnya di daerah Grogol 5, Depok. Warga itu pun langsung melaporkan penemuan itu kepada aparat kepolisian setempat. Setibanya pihak berwajib di lokasi, mereka bergegas mengevakuasi jasad itu ke rumah sakit terdekat. Selain itu, beberapa anggota kepolisian menyisir daerah sekitar untuk mencari bukti-bukti terkait dengan penemuan jasad tersebut. Saat melakukan penyisiran tersebut, salah seorang aparat kepolisian malah dikejutkan dengan menemukan sesosok jasad pria yang ada di dalam sebuah parit. Dan lagi-lagi jasad itu dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik, mereka memastikan bahwa jasad itu meninggal dalam waktu kurang dari 24 jam karena jasad masih segar dan belum ada pembusukan. Tim forensik juga menjelaskan kalau kedua jasad itu saling berhubungan karena penyebab kematian kedua pemuda itu dipastikan sama persis. Dokter menjelaskan kalau di dalam lambung kedua pemuda itu ditemukan banyak sekali cairan arsenik yang berujung menghancurkan lambung mereka. Berdasarkan hasil identifikasi, jasad pertama diidentifikasi sebagai Sandy Eko Budianto berusia 29 tahun dan jasad kedua diidentifikasi sebagai Ahmad Sanusi. Pengungkapan kasus ini bermula ketika aparat kepolisian mulai menyelidiki latar belakang dari kedua korban dengan mengecek sosial media milik keduanya. Dalam sosial media Facebook, kedua jasad itu saling berteman dan memiliki ketertarikan yang sama, yakni dengan benda-benda gaib. Dan diketahui bahwa kedua akun tersebut menjalin pertemanan dengan satu orang yang sama, yakni Anton Herdianto. Aparat kepolisian pun segera melacak keberadaan Anton Herianto alias Aji melalui sosial media miliknya. Tidak membutuhkan waktu yang lama karena pada 3 Oktober 2016, tim gabungan dari Polresta Depok berhasil menangkap Aji di daerah Lampung. Ia pun langsung dibawa menuju ke Polresta Depok untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam interogasi yang dilakukan oleh tim penyidik, Aji mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pembunuhan terhadap dua pemuda yang ditemukan beberapa hari yang lalu. Aji mengaku kalau dirinya terpaksa melakukan pembunuhan itu karena desakan ekonomi yang menghimpitnya. Dalam proses interogasi itu, Aji mengatakan jika ia hanya bekerja serabutan saja dan memiliki 4 orang istri serta anak-anak yang harus dia hidupi. Selain itu, Aji juga mengaku kalau pembunuhan yang dilakukannya itu awalnya terinspirasi dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Wongso, yang merupakan narapidana perempuan yang membunuh temannya dengan sianida. Atas perbuatannya, aparat kepolisian menetapkan Anton Herdianto sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pada 22 Mei 2017, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Depok. Atas semua tindakan yang telah dilakukan, Anton Herdianto alias Aji dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tuduhan pembunuhan berencana yang menimpa Sandy Eko Budianto dan Ahmad Sanusi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata.
Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.